Sosokan nanam cabai, bertani cabai aja gak ngerti. Katanya semua bisa dipelajari. Iya, walaupun dipelajari sambil nangis. Tapi ya gimana lagi, udah milih balik ke desa, ya mau gak mau harus berani mengoptimalkan sumber daya yang ada. Di balik sambal geprek yang pedas itu, ada cerita yang mungkin tidak semua orang tahu. Kandang ayam sesederhana ini bisa menjadi awal dari kebun cabai seperti ini. Banyak orang bilang pertanian dan peternakan sebaiknya berjalan berdampingan. Kami tidak hanya percaya pada konsep itu, kami mencoba mempraktekannya. Awalnya, tempat ini benar-benar gersang. Matahari terasa menyengat hampir sepanjang hari. Tanahnya keras, airnya terbatas. Sekilas, lahan seperti ini tampak mustahil untuk ditanami cabai. Tapi, justru disinilah semuanya dimulai. Kandang ayam ini adalah pabrik pupuk kami. Kotoran ayam, cangkang telur, dan berbagai limbah organik dari kandang kami manfaatkan kembali untuk memperbaiki kondisi tanah. Dengan pengolahan sederhana, bahan-bahan yang sering dianggap limbah itu perlahan berubah menjadi sumber kehidupan baru bagi kebun ini. Tahap pertama adalah menyiapkan lahan. Ranting dan daun kering kami kumpulkan lalu dibakar. Abu dan arang hasil pembakaran tidak kami buang. Keduanya justru menjadi tempat yang baik bagi mikroorganisme untuk berkembang. Konsepnya mirip dengan terra preta, tanah hitam subur yang terkenal karena kandungan bahan organiknya. Ketika arang bercampur dengan pupuk organik, perlahan terbentuk ekosistem kecil yang membantu mengembalikan kesuburan tanah. Setelah itu, dimulailah pekerjaan yang paling menguras tenaga, menggemburkan tanah. Lahan ini masih dipenuhi dengan tunggul pohon, sehingga traktor tidak bisa digunakan. Semua harus dikerjakan secara manual, menggunakan cangkul. Pada tahap ini, tanah dicampur dengan pupuk kandang dan kapur pertanian. Namun, pekerjaan belum selesai. Tanah masih harus dijemur dan dibolak-balik selama beberapa waktu agar proses perbaikannya berjalan lebih optimal. 2 minggu kemudian, lahan ditutup menggunakan mulsa, dan akhirnya siap ditanami cabai. Karena cuaca di sini sangat terik, bibit membutuhkan perlakuan khusus. Kami memilih menanam pada sore hari saat suhu mulai turun. Tunas mudanya juga kami pangkas. Tujuannya sederhana, meningkatkan peluang hidup tanaman. Meski konsekuensinya, pertumbuhan menjadi sedikit lebih lambat. 7 hari kemudian, tidak semua bibit berhasil bertahan. Tapi itu memang bagian dari proses. Selama masih ada yang tumbuh, kami tetap melanjutkan. Setiap 7 hari, tanaman mendapatkan perlakuan khusus. Kami memberikan pupuk cair yang dibuat dari fermentasi telur gagal menetas, ditambah sedikit NPK dan asam humat. Cara membuatnya cukup sederhana. Semua bahan dilarutkan ke dalam air hangat, kemudian diaduk hingga tercampur merata. Larutan ini kemudian disirapkan ke tanaman secara berkala. Selain pemupukan rutin, kondisi tanaman juga terus kami pantau. Jika diperlukan, kami menambahkan unsur hara tertentu atau melakukan pengendalian hama agar pertumbuhan tetap optimal. Dan perlahan, kerja keras itu mulai menunjukkan hasil. Daun semakin rimbun, tanaman semakin kuat, hingga akhirnya bunga-bunga pertama mulai bermunculan. Tak lama kemudian, calon buah cabai mulai terlihat. Meski belum semua tanaman berhasil berbuah, setidaknya kami tahu bahwa usaha ini bergerak ke arah yang benar. Namun perjalanan belum berakhir, karena saat buah mulai muncul, hama pun ikut datang. Kadang kami harus menambahkan pestisida, kadang kami membuat perangkap sederhana. Apapun caranya, kami hanya ingin menjaga tanaman ini tetap tumbuh sampai masa panen tiba. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, beberapa minggu lagi kami akan melakukan panen perdana. Mungkin hasilnya belum banyak, mungkin belum sempurna, tapi kami tetap merasa bahagia. Bukan semata karena cabai yang berhasil dipanen, melainkan karena lahan yang dulu gersang kini mulai memberi kehidupan. Karena setiap buah yang tumbuh di sini adalah hasil dari proses panjang.
kesabaran, dan kerja keras yang tidak terlihat kamera. Dan pada akhirnya, cabai-cabai itu mungkin akan berakhir menjadi sambal geprek atau kuah seblak di piring kalian. Tapi bagi kami, setiap buah cabai menyimpan cerita yang jauh lebih panjang dari sekedar makanan.